Halo guys, kalian tahu gak sih apa itu perjanjian Renville? Oke, mari kita simak bersama ya. Peristiwa perundingan atau perjanjian Renville merupakan kelanjutan dari perundingan Linggarjati, bahwa salah satu hasil dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, dalam kenyataannya, Belanda mengingkari hasil perundingan dengan melakukan operasi militer ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Operasi militer ini yang disebut sebagai agresi militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 1949. Nah, mengapa agresi militer Belanda I ini terjadi? Hal ini disebabkan adanya perselisihan dalam perundingan Linggarjati. Belanda menafsirkan perundingan Linggarjati berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina yang disampaikan pada tanggal 7 Desember 1945 yang isinya Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth atau persemakmuran serta akan dibentuk negara federasi. Nah, kemudian kapan dan di mana perundingan Renville itu dilaksanakan sih? Oke. Jadi, perundingan Renville itu dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1945 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat, Renville yang tengah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Tokoh dalam perundingan Renville yaitu Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, sedangkan anggotanya adalah 1. Ali Sastroamidjojo, 2. Haji Agus Salim, 3. Dr. C. Leimena, 4. Dr. Kotiklen dan Nasrul. Kemudian pihak Belanda diwakili oleh Raden Abdul Qadir Widjoatmojo sebagai ketua, sedangkan anggotanya adalah Mr. Haji Ali van Vrienberg, Dr. P. J. Koch, dan Mr. Dr. Christian Somokil. Sedangkan pihak PBB diwakili oleh Frank Graham dari Amerika Serikat sebagai ketua, sedangkan anggotanya adalah Paul van Zielan dari Belgia dan Richard Kirby dari Australia. Mereka adalah tokoh yang tergabung dalam KTN atau konferensi tingkat negara. Hasil perundingan Renville yaitu 1. Wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda antara lain hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 2. Disetujuinya batas wilayah antara Republik Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau Reich. 4. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 5. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. 6. Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya pada pemerintah federal sementara sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk. 7. Akan diadakan pemilihan umum dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan dalam pembentukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 8. Pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Kemudian, dampak dari perundingan Renville yaitu 1. Indonesia menyetujui dibentuknya negara RIC atau Republik Indonesia Serikat. 2. Penarikan pasukan Indonesia. 3. Lengsernya Kabinet Amir Syarifuddin. 4. Terjadinya agresi militer Belanda 2. 5. Wilayah Indonesia semakin sempit. Kemudian yang terakhir yaitu Belanda memblokade perekonomian Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.